Sekarang kita sudah sampai di kaidah yang kelima ya, yang mana bunyinya adalah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Jika diterjemahkan begini, perilaku seorang pemimpin negara, ya tasarruf itu kalau di kamus artinya perilaku, atau kalau diartikan di arti lain itu kebijakan ya. Jadi gini, kebijakan seorang pemimpin negara kepada rakyat itu harus didasarkan pada kemaslahatan ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Hainal Firdaus. Dan video ini disponsori oleh enggak disponsori oleh Smartbrand ya. Sekarang kita lihat ya teks kitabnya Al-Asbah wa Nadhair. Al-Qaidatu al-khamisatu. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Kaidah yang kelima. Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat itu harus berdasarkan pada kemaslahatan. Hadhil qaidatu nassa 'alaiha asy-Syafi'i. Kaidah ini dinas atau dijelaskan ya mungkin ya oleh Imam Syafi'i. Waqala, beliau berkata, manzilatul imami minar ra'iyati manzilatul wali minal yatimi. Posisi seorang kepala negara kepada rakyat itu bagikan posisi seorang wali pada anak yatim ya. Itu dasar dari kaidah ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian untuk dasar lainnya, qultu wa aslu dzalika ma akhrajahu Sa'id bin Mansur. Kemudian saya musannif mengatakan asal dari kaidah ini itu adalah mama di sini itu hadis ya, atau asar sahabat di sini. Soalnya nanti ujungnya ke Sayyidina Umar. Jadi asar sahabat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur fi sunanihi, pada kitab sunan beliau. Kita loncat sampai qala Umar radhiyallahu anhu gitu ya. Sayyidina Umar berkata, "Inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata waliyil yatimi. Ini tajtu akhadtu minhu. Fa idza aisartu radattuhu. Fa inistagnaitu istafaftu." Gitu. Di sini juga di terjemahnya juga ada sih ini manzilatul imam ya. Jadi terjemahnya itu gini. Sesungguhnya saya menempatkan diriku terhadap terhadap harta Allah sebagaimana kedudukan wali anak yatim. Kalau saya membutuhkan, maka saya ambil sepenuhnya saja dari harta itu. Kelak kalau saya bisa mengembalikannya, maka saya kembalikan harta itu. Namun jika saya merasa cukup, maka saya tidak akan mengambil harta tersebut sedikit pun ya. Nah, itu untuk dasar-dasar atau kaul-kaul ulama yang menjadi pijakan dari kaidah ini. Nah, sekarang untuk contoh kasusnya yang ada di kitab. Wa min furu'i dzalika annahu idza qasama az-zakata 'alal asnafi yahrumu 'alaihi at-tabdilu ma'a tasawil hajati. Di antara cabang kaidah ini adalah ketika seseorang itu membagikan zakat pada golongan yang berhak menerima zakat, maka seseorang itu diharamkan untuk menggabungkan, di sini kalau nggak salah artinya ya, menggabungkan antara tafdil itu melebihkan. Maksudnya itu kan asnafuz zakat kan ada 8 kan, fuqara, miskin, amil dan yang lain itu. Nah, misalkan itu seseorang ini itu lebih mengunggulkan anak yatim misalkan ya. Anak yatim itu diunggulkan ketimbang yang lain. Tapi di sini masalahnya itu ada ma'atasawil hajati ini loh. Itu yang masih saya bingung. Silahkan yang sudah ngaji contoh yang ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di sini itu maksudnya apa. Ya. Nah, kita skip di contoh yang kedua. Wa minha idza arada isqata ba'dil jundi minad diwani bisababin jaza wa bi ghairi sababin la yajuzu hakahu fi raudati. Misalkan di sini ada seorang kepala negara atau presiden yang dia itu isqatu ba'dil jundi.
Jadi memberhentikan sebagian jundun itu tentara ya, atau gampangannya kalau di Indonesia itu memberhentikan PNS ya, misalkan seperti itu. Minat diwani, dari diwan itu aturan ya, tapi diwan di sini saya artikan sebagai jabatan saja. Jadi ada seorang kepala negara yang memberhentikan sebagian PNS ya dari jabatannya. Bisa mungkin karena adanya suatu alasan, entah itu karena mungkin dia itu enggak NKRI misalkan ya, kalau di Indonesia kan sekarang kan kalau enggak NKRI itu kan langsung dicabut gelar PNS-nya ya kan. Nah itu bagaimana? Itu jaza, boleh ya. Jadi karena dia tidak NKRI, tidak nasionalis, maka ya dicopot PNS-nya ya. Tapi wabigoy sababin la yajuzu. Tapi manakala ada seorang kepala negara itu memecat PNS atau karyawan dari jabatannya tanpa adanya sebab, ya moro-moro tiba langsung di PHK, itu tidak boleh ya. Sebagaimana dihukumi oleh kitab Ar-Raudhah ya, sebagaimana dijelaskan di kitab tersebut. Itu. Kemudian contoh selanjutnya wa minha ma dzakarahu al-Mawardiyu, yang diriwayatkan oleh Imam Mawardi, atau bukan diriwayatkan, yang dikatakan oleh Imam Mawardi, annahu la yajuzu li ahadin min walatil umuri ayyan siba imaman li sholati fasikon wa in sahhahna as-sholata khalfahu li annaha makruhatun wa waliyul amri ma'murun bi mura'atil maslahati wala maslahata fi hamlin nasi ala fi'il makruhi. Jadi misalkan ada seorang pemimpin yang menetapkan imam sholat pada masjid tertentu, yang mana imam yang ditetapkan ini itu orangnya itu fasik, ya itu tidak boleh. Meskipun kita ya sebagai orang biasa itu sah-sah saja makmuman kepada imam yang fasik, itu sah. Tapi keputusan pemerintah ini itu tidak boleh, ya. Jadi seperti itu untuk contoh yang ada di kitab, dan contoh lanjutannya kalian bisa baca sendiri. Di sini tidak ada contoh pengecualian dari kaidah ya. Nah, gitu. Kemudian kalau kita lihat di terjemahannya, ini kalian bisa baca sendiri sih sebenarnya. Kalau kalian nggak malas baca, dan juga penjelasannya juga nggak panjang-panjang amat. Ya, di sini contohnya juga sama. Misalkan penetapan imam sholat, kemudian pengangkatan atau pemecatan karyawan, masalah nikah dengan wali hakim dan sebagainya, ya. Semuanya itu tidak lepas dari kemaslahatan rakyat banyak. Jadi intinya itu ya harus mementingkan kemaslahatan rakyat. Nah, untuk penjelasan kaidah yang berapa tadi? Kelima ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kaidah selanjutnya atau kaidah yang keenam, bunyinya adalah al-hududu tasbutu bisyubhati. Jadi tuntutan hukum atau had-had ya, al-hudud itu jamak dari had atau hukuman yang diberlakukan ketika seseorang melakukan sesuatu, misalkan mencuri, itu hadnya itu potong tangan. Kalau zina itu hadnya itu dicambuk. Itu kalau yang ghairu muhsan ya, kalau yang zina muhsan itu dirajam dan sebagainya. Nah, had-had tersebut itu bisa gugur karena adanya hal-hal yang syubhat atau yang tidak jelas. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan kalian tunggu video kelanjutannya ya, insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.